dalam waktu 2 bulan kita bisa lihat IHSG naik begitu rupa sampai dia tembus 6.000, bahkan sekarang udah sampai 6.300. The big questions will be, apakah IHSG akan terus meningkat lagi atau justru sebaliknya dia akan punya koreksi dalam sekali lagi. Halo semuanya, nama saya Chris, saya adalah CFA Level 2 Candidate. Hari ini kita akan banyak bicara tentang IHSG. Kenapa saya pilih topik IHSG hari ini? Karena menurut saya ini cukup menarik ya. Hanya dalam waktu 2 bulan kita bisa lihat IHSG naik begitu rupa sampai dia tembus 6.000, bahkan sekarang udah sampai 6.300 per tanggal 11 Januari hari ini. Nah, the big questions will be, apakah IHSG akan terus meningkat lagi atau justru sebaliknya dia akan punya koreksi sekali lagi. Stay tune bersama saya. Kita langsung masuk aja ke topik kita hari ini, IHSG. Nah, kalau kita mau tahu ya sesuatu hal bakal naik atau turun, pasti kita harus tahu dulu apa sih yang punya kontributor terbesar di dalam pergerakan dari hal tersebut. Contohnya IHSG. Berarti ya kita perlu tahu dulu saham mana sih yang punya porsi terbesar atau saham mana sih yang punya persentase market kapitalisasi terbesar di pasar kita saat ini. Aku udah sempat buka dari tradingview.com di sini datanya. Gue sambil ngontek ya guys. Nah, kita punya kita punya BBCA, disusul sama BBRI, Telkom, BMRI, dan Unilever. Itu top 5-nya. Sisanya bisa kita lihat langsung di sini. Ada Astra, Chandra Asri, Sampurna, Sinarmas, dan Bank BNI. Kalau kita lihat semua ya di sini, kelihatan banget kalau yang terbesar ada dari perbankan. Which is kita bisa lihat ada BCA di sini, ada BRI, Mandiri, dan juga BNI. Menarik banget nih sektor perbankan. Kenapa menarik? Jadi di sini ada dua pandangan yang menurut gue seru banget ya untuk kita bahas. Jadi di dunia perbankan ini, buat orang-orang analis di luar sana yang pernah mengalami kejadian tahun 98, mereka pernah belajar atau tahu sesuatu yang mungkin terjadi setelah ini. Mereka itu belajar begini dari kondisi tahun 98 ya. Ketika ada krisis, gelombang pertama yang terjadi adalah para perusahaan kan nggak bisa jalan nih bisnisnya. Apa yang terjadi? Mereka nggak bisa bayar utang ke bank. Jadi pasti mereka minta restrukturisasi. Apa sih maksudnya restrukturisasi itu? Artinya restrukturisasi adalah intinya mereka mau minta perpanjangannya pembayaran utang. Kalau misalkan kayak kita nggak bisa bayar utang sekarang, ya kita minta tolong ya sama yang kita utangin, panjangin dikit dong ya, supaya nanti kita bayarnya bisa lebih lama lagi. Itulah yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Buat mereka yang pernah pengalaman, they know there is a second wave, which is coming. Apa itu? Jadi setelah restrukturisasi nih, minta perpanjangan, ada wave 2 yang jauh lebih berbahaya yang bisa menyerang atau memperburuk ekonomi kita, yaitu gelombang kredit macet. Jadi ketika setelah mereka diperpanjang ya utangnya, tapi ternyata yang bisnis mereka nggak jalan-jalan, dan akhirnya mereka pun nggak mampu bayar lagi dan bankrupt atau gagal bayar. Nah, inilah yang ditakutkan para analis-analis yang udah pengalaman di tahun 98. Which is mereka merasa there will be this second wave which is on the way. If this happen guys, apa yang terjadi? Ekonomi kita pasti ambruk lagi. IHSG pasti terjun ke bawah. At the same time, ada pendapat kedua nih yang menurut gue juga sangat menarik. Mereka bilang gini, yes, tahun 98 ada kejadian seperti itu, tapi kita beda nih guys. Kenapa? Tahun 98 itu hampir semua perusahaan benar-benar nggak punya duit lagi. Nah, buat para analis-analis yang nomor 2 ini, mereka mikir kalau kejadian itu beda. Mereka merasa sekarang ini kondisinya, even though banyak perusahaan yang minta diperpanjang, perusahaan itu masih punya banyak duit di kas mereka. Khususnya perusahaan-perusahaan besar ya, you name it lah. Ditambah lagi, jika tahun ini atau di krisis kali ini, pemerintah itu jor-joran terus kasih duit ke rakyatnya. Nah, bantuan COVID lah begitu banyak. Kemudian kita juga bisa lihat pajak lagi diturunin tahun kemarin. Bahkan kita juga pemerintah mengeluarkan undang-undang atau peraturan baru kemarin yang cukup kontroversial ya buat kita. Tapi sebenarnya menguntungkan dari sisi pembisnis. Nah, inilah kemudian argumen yang digunakan untuk bilang, nggak, there will be no second wave. Gue cukup condong ke pendapat yang kedua ini. Kenapa? Gue cukup setuju kalau kali ini kejadiannya beda dan pemerintah kita sangat banyak mensupport rakyatnya dalam kondisi seperti ini. Ya nggak? Contohnya ya buat kalian yang udah kerja lah ya, pasti berasa banget pajak kita diturunin loh guys. And kapan lagi gitu loh. Bakal ada perusahaan-perusahaan yang gagal bayar.
tapi mungkin kondisinya nggak akan seburuk tahun 98. So bisa kita bilang, kalau perbankan kita, meskipun punya resiko yang cukup besar saat ini, mereka masih punya opportunity atau fundamental yang stronger compared to the 98 conditions. Kita lanjut ke sektor yang kedua. Kita punya Unilever dan Sampurna di sini. Ya kita tahu lah ya, itu sektor consumer goods. Kalau kita lihat sekarang, siapa yang invest di Unilever atau Sampurna, pasti lagi pusing ya. Sekarang sahamnya lagi pada turun atau bahkan stuck kagak naik-naik. Apa sih yang jadi balik ini? Jadi secara teori begini guys, singkat aja, tapi gue mau jelasin dengan simpel. Karena menurut gue ini penting buat kita paham. Jadi kalau ketika krisis, orang-orang itu yang mengerti, para analis, berpikir consumer goods adalah sektor yang paling kuat. Kenapa? Jelas aja, consumer goods jualannya apa sih? Kebutuhan sehari-hari. Contohnya Sampurna, rokok. Buat para smoker, even though mau krisis mau enggak, mereka enggak nyebat. Asam mulutnya guys, ya enggak? Jadi mau nggak mau ya bakal mereka tetap belanja kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah itu kenapa orang sering ketika lagi krisis, orang akan lebih memilih beli saham consumer goods. Nah sebaliknya, waktu keadaan mulai recover seperti yang sekarang kita sedang alami, nah buat para analis ini mereka bilang, consumer goods, you've done your job. Sekarang saatnya mereka mencari sektor-sektor lain yang lagi meledak gila-gilaan. Contohnya sekarang apa? Kesehatan lah ya, farmasi, segala macam you name it, KF, INAF, meledak semuanya. Itu yang bisa menjelaskan kenapa saat ini consumer goods performance-nya agak low. Tapi kedepannya gimana? Menurut gua, mereka sangat besar potensinya. Oh, contohnya gini aja. Ini sektor consumer goods, ini sektor yang lain. Sekarang kita tahu semua sektor yang lain udah meloncat gila-gilaan ya, kesehatan lah, penerbangan lah, mining segala macam, you name it lah, semuanya lagi tinggi-tingginya sekarang. Nah, at the same time, saham-saham begini pasti ada titik jenuhnya, ya nggak mungkin kan sesuatu tuh naik terus nggak ada atau nggak mungkin, mereka pasti nyampe di satu titik. Nah, ketika mereka udah mulai di titik jenuh, pasti orang-orang investor ini ngeliat mana lagi sih saham yang murah. Nah, menurut kalian mereka bakal lihat apa? Pasti si consumer goods ini yang belum naik. Nah, therefore, disinilah ketika mereka sampai titik jenuh, orang bakal mulai mengincar consumer goods lagi, dan disitulah dia akan catch up dengan sektor-sektor yang lain. Tadi kita masuk ke sektor yang ketiga, yaitu infrastruktur, khususnya telekomunikasi. Nah, telkom ini juga seru ya guys. Kenapa? Karena telkom ini punya banyak banget potensi. Karena kita tahu sekarang kita lagi kembangin 4G gila-gilaan. Tambah sekarang semuanya WFH. Nggak semuanya milih WiFi. Dia pasti selain WiFi ada yang pilih ke provider-provider. Which is balik lah ke Telkom lah, ke Indosat. Jadi menurut saya menurut gua infrastruktur ini pun juga punya potensi yang besar. Next, kita lari ke Astra, industri otomotif. Industri otomotif kemarin seharusnya punya depression yang cukup besar ya ketika krisis. Kenapa gue bilang gini? Karena ya jelas aja namanya juga PSBB. Kita diketatin nggak boleh pergi kemana-mana. Nah, ngapain lagi gue beli mobil, motor, dan sebagainya. Nah, disitulah Astra pasti kena hit juga. Tapi menurut gue menariknya gini. Sekarang waktu PSBB kita kan masih banyak nih, apalagi orang yang kerja segala macam, kan gaji tetap turun terus tuh. Pengeluarannya tuh terbatas, nggak buka lah, nggak boleh traveling mana-mana, ya nggak? Nah di situ tabungan mereka mulai makin banyak nih. Kebutuhan tersier yang tadinya mahal, contohnya mobil segala macam, mulai menjadi kebutuhan yang nggak semahal itu lagi. Nah disinilah menurut gua sektor otomotif bakal mulai berjalan lagi soon. Tapi kita masih nggak tahu kapan, sampai PSBB mulai diluangin banget lah intinya. Jadi again, Astra pun juga pasti bakal ngambil kesempatan di kondisi recovery. Next, kita punya sektor jasa keuangan atau SMMA. Nah, buat yang nggak tahu SMMA apa, SMMA itu punyanya Sinarmas. Nah, lini bisnisnya ada cukup banyak. Ini gue ambil dari laporan keuangannya tahun 2019. Kalian bisa cek semua linknya di Google. Jadi intinya mereka punya beberapa lini. Pertama, mereka punya sektor asuransi. Asuransi, guys,
buat ngecek asuransi bagus atau enggak, gampang deh. Kalian lihat aja sekeliling kalian, teman-teman kan pasti kan punya ya banyaknya agen asuransi dan sebagainya. Coba lihat kehidupan mereka sekarang gimana. Karena jelas banget, salah satu teman gue yang jadi agen asuransi tiba-tiba mau nge-DP mobil lah, tiba-tiba nge-DP rumah lah. Dan kenapa? Cukup jelas sih, sejak COVID kemarin semua orang jadi lebih sadar kesehatan, lebih ngerti akan risiko jiwanya, which is larilah mereka asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan sebagainya. Belum lagi banyak juga asuransi yang tiba-tiba mulai mengcover COVID. Siapa yang nggak mau beli? Ya nggak? Jadi jelas banget asuransi lagi bisnisnya jalan banget sekarang menurut pendapat gue ya. Nah, bisnis kedua mereka adalah sekuritas. Sekuritas itu maksudnya itu yang menyediakan layanan saham ya. Jadi kalian kalau mau main saham harus buka rekening saham atau namanya RDN. Nah, itu penyedianya adalah sekuritas. Nah, di sini menurut gua ini juga lagi berkembang. Kenapa? Karena tiba-tiba banget ya, kalau kalian perhatiin, semua orang tuh pada beralih main saham lah, main Bitcoin lah, dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena mereka sadar mereka bisa cari duit dengan semudah itu dari rumah. Kalau dari sisi perbankan dan multi finance itu analisanya sama kayak perbankan yang lain, dimana pasti banyak orang yang butuh pendanaan saat ini, tapi at the same time perusahaan sangat berhati-hati untuk takut kalau orang-orang ini nanti nggak bisa bayar. So, jadi in nutshell, menurut gua SMMA juga in a good conditions bisnisnya. Sektor yang terakhir yaitu Chandra Asih atau petrokimia. Nah, buat kalian yang nggak tahu Chandra Asih itu perusahaan apa, intinya mereka itu membuat yang namanya polyethylene atau polypropylen. Ya, binatang macam apa itu? Jadi intinya itu adalah bahan dasar dari plastik. Jadi Chandra Asih ini perusahaan pembuat plastik, guys. Oke. Nah, kalau dilihat secara jangka panjang ya, Chandra Asih ini harus mulai hati-hati sih sama sektor plastiknya ini, karena memang makin banyak orang yang sadar lingkungan yang semakin mengurangi penggunaan plastik. Bisa kita lihat sekarang mall-mall di Indonesia udah banyak banget yang nggak mau lagi pakai plastik, dimana kita harus bawa kantong lagi sendiri di rumah. Jadi untuk secara long term, pasti Chandra Asih ini harus mulai berpikir lah produk apa lagi yang mau mereka garap. Nah, tapi secara jangka pendek, plastik ini masih bakal cukup banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Karena to be honest lah ya, kebanyakan mall-mall yang menerapkan itu pasti banyak kan masih di kota-kota besar. Sebenarnya di Jakarta, Surabaya mungkin udah, dan Medan mungkin juga beberapa udah. Tapi sisanya masih banyak di daerah-daerah yang menggunakan plastik. Jadi sebenarnya penggunaan produk Chandra Asih ini masih banyak deh digunakan oleh masyarakat Indonesia. Oke, kita hari ini udah ngebahas semua ya, dari sektor-sektor terbesar apa aja yang ada di IHSG saat ini, dari top 10 biggest stock in our IHSG. Nah, konklusinya adalah menurut gua, yes, IHSG akan bisa naik lagi. Tapi perlu ada kondisinya. Dimana yang pertama, jangan sampai gelombang kredit macet itu beneran terjadi. Dan yang kedua, ya kita berharap ya COVID ini bisa cepat selesai, vaksin cepat diedarin, dan PSBB bisa segera dibuka lagi. Oke, itu untuk topik kita hari ini. Kalian boleh komen di bawah kedepannya kita mau bahas topik apa lagi. Karena yang pasti gue nggak akan bicara tentang teknikal, gue nggak akan bicara tentang grafik sebagainya, karena gue akan menjelaskan dari sisi makroekonomics, kerangka berpikir dan logiknya secara fundamental bagaimana. Oke, that's all for today. See you next time.